Halo pemirsa, senang sekali saya Sally Siregar dapat kembali hadir dengan sejumlah informasi dari berbagai penjuru dunia. Langsung saja kita mulai informasi selengkapnya dalam Berita Dunia. Pemirsa, seiring dengan semakin memanasnya kampanye pemilu Amerika Serikat, kedua calon presiden baik pertahanan Joe Biden maupun Donald Trump bersumpah akan bersikap tegas terhadap Tiongkok. Lalu bagaimana reaksi publik Tiongkok akan pertarungan ulang keduanya? Berikut beritanya untuk Anda. Hubungan diplomatik AS-Tiongkok dipandang sebagai yang terpenting di dunia dengan tensi yang tinggi. And Mr. President, after today, would you still refer to President Xi as an adherence to term that you used earlier this year? Well, look, he is. From the very first day that we take back the White House. Seiring dengan semakin dekatnya pemilu AS, hubungan kedua negara bisa jadi semakin tegang. Untuk mendapatkan reaksi nyata dari Tiongkok, tim VOA mendatangi Beijing. Ini adalah kali pertama kami diizinkan masuk dalam 4 tahun terakhir setelah restriksi pandemi dan ketegangan hubungan kedua negara yang membuat mustahil untuk mendapatkan visa. Kami tanya warga Beijing akan pendapat mereka terhadap Joe Biden dan Donald Trump. 怎么说呢？我肯定还是基于对我们自己国家的一个想法吧，就是我觉得他俩不管哪个上来，对于我们国内都不太好。从一个中国普通的一个学生的这个立场来说的话，我比较喜欢是 Trump 这种的，因为他虽然有时候就是一些表现可能比较 Kebijakan Trump terhadap Tiongkok dulu tidak mudah ditebak, berganti-ganti antara menyerang dengan pendekatan diplomasi personal. There was a lot of friction between the United States and China. And now it's a love fest. Bagi publik di Tiongkok, Trump memiliki nama panggilan yang jika diterjemahkan dari bahasa Mandarin artinya rekan seperjuangan membangun negara. Pada dasarnya itu berarti warga di Tiongkok menilai bahwa Trump membantu negara tersebut dengan mengorbankan atau merusak citra global AS sendiri. 就比较有意思，就好多莫名其妙的符合了我们的一些利益或者政策吧，做事说来直来直去吧，说话有的时候在客观上有的时候就可能就帮助中国，客观上帮助中国。 Trump menerapkan tarif tinggi yang berdampak pada ekonomi Tiongkok, tapi ia juga merenggangkan hubungan dengan banyak sekutu AS dan menarik diri atau mengkritisi kelompok-kelompok yang sentral bagi tatanan global di bawah pengaruh AS. Sementara Biden sebaliknya menguatkan aliansi AS, terutama di Asia, membuat pemerintah di Beijing waspada. He does present more traditional U.S. approach. I mean, he emphasizes allies. He pushed for the ideological values, and I mean, he even conducted the democracy versus autocracy summit. Terlepas dari berbagai friksi, hubungan kedua negara lebih stabil di bawah Biden, sebuah perkembangan yang diterima baik di Tiongkok. We don't want to see a downward spiral, like we used to have, because if that happens, that could be very dangerous for not only U.S. and China, but for the world. Meski demikian, masih banyak yang bisa terjadi antara sekarang hingga pemilu AS November nanti. Dari Washington DC, Valdia Baraputri dan tim VOA. Penciptaan lapangan kerja di India belum sebanding dengan jumlah kaum mudanya. Meski perekonomian negara ini tumbuh pesat, pemerintah India membujuk perusahaan global menciptakan lebih banyak lapangan kerja. Tetapi tantangan terbesar adalah menyediakan pekerjaan yang baik bagi lulusan perguruan tinggi. Sejak berhenti dari sebuah perusahaan swasta, sarjana teknologi Rahul Singh menghabiskan hampir 2 tahun di pusat bimbingan belajar di New Delhi untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian pegawai negeri India agar ia bisa mendapat pekerjaan di pemerintahan. एक वो दिमाग में था कि एक बार गवर्नमेंट हो जाता है तो आप सिक्योर हो जाते हो जॉब को लेके एक बार सिक्योर कर लेते हो तो आपकी जिंदगी पूरी सेट हो जाती है. Di negara dengan populasi terpadat di dunia ini, puluhan ribu lulusan sarjana dan pasca sarjana menghabiskan waktu bertahun-tahun di pusat-pusat bimbingan belajar dengan harapan dapat menembus ujian yang sangat kompetitif. Kemungkinannya sangat kecil karena kurang dari 1/4% yang berhasil lulus. Tapi langkahnya pekerjaan bergaji tinggi mendorong mereka untuk mencoba.
Akash Bharadwaj menginginkan pekerjaan di pemerintahan karena tidak puas dengan gaji $200 atau sekitar 3,1 juta rupiah per bulan yang diperolehnya sebagai akuntan setelah ia lulus sebagai sarjana perdagangan. मैं अगर प्राइवेट सेक्टर में जाता तो वहाँ इतना अच्छा वो मतलब मेरे लिए पैकेज नहीं मिलता. Hampir setengah dari 1,4 miliar penduduk India berusia di bawah 25 tahun. Makin banyak anak muda dari pedesaan seperti Akash dan Rahul yang mendapat gelar sarjana dan berharap pindah ke kota seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi. Namun sektor formal, yakni bisnis yang terdaftar di pemerintahan, hanya menyumbang 8% dari total lapangan pekerjaan. Meski pemerintah mendorong para produsen global untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, namun peluang yang tersedia tidak bisa mengimbangi besarnya permintaan. Now you see the organized sector is highly mechanized and automated and increasingly using artificial intelligence. So they are actually shedding jobs rather than creating jobs. And that's why it's sometimes called jobless growth. Tingkat pengangguran sebesar 13,4% untuk lulusan perguruan tinggi jauh lebih tinggi dibanding tingkat pengangguran secara keseluruhan sebesar 3,2%. Menurut aktivis ini, warga membutuhkan pekerjaan dan bukan bantuan kesejahteraan yang ditawarkan oleh partai-partai politik. कोई किसी तरह की गारंटी नहीं चाहिए. किसी न बिजली पानी ये सारे जो राशन ये दे रहे हैं कि 5 किलो अनाज हमें नहीं चाहिए. हम राशन खरीद लेंगे अगर हमारे पे काम होगा तो. हम बिजली का बिल दे देंगे हमारे पे काम होगा तो. Perjuangan mengikuti bimbingan belajar ujian pegawai negeri ini membawa tekanan bagi banyak anak muda. एक दिन 2 दिन अगर हम बीच में ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद अगर स्टार्ट करते हैं तो आसपास दिखता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, उसको कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाता है. और जैसे हम एग्ज़ाम भी देते हैं, हम अच्छा स्कोर करने के बाद भी हम नहीं क्वालिफाई कर पाते हैं. Menciptakan lapangan pekerjaan akan menjadi tantangan terbesar bagi India ketika populasi usia kerja di negara ini mencapai 1 miliar orang dalam 1 dekade mendatang. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Rusia memangkas aliran gas ke Eropa dan pekan lalu menutup pipa gas utama ke Jerman dengan alasan adanya perawatan turbin. Namun Eropa dan Amerika Serikat menuduh Presiden Putin memanfaatkan energi sebagai senjata pada saat harga gas di Eropa terus melonjak. Dekat perbatasan Finlandia, Rusia melakukan pembakaran gas dalam jumlah besar. Meski pembakaran gas umum di industri ini, Rusia telah menghancurkan gas senilai sekitar $10 juta setiap hari selama 2 bulan, pada saat Eropa menderita akibat kekurangan gas. Para ahli menggambarkan hal ini sebagai bencana lingkungan. Due to the war in Ukraine, there is very little information about what is actually happening there. So we can only speculate that right now there is some technical difficulties. Lokasinya adalah Portovaya di Rusia, tempat stasiun kompresor untuk pipa gas Nord Stream 1 yang mengalir di bawah Laut Baltik ke Jerman. Gazprom yang adalah BUMN Rusia belum mengomentari mengenai pembakaran ini. Dalam beberapa pekan terakhir, Rusia memangkas aliran gas melalui Nord Stream 1 menjadi hanya 20% dari kapasitas, dan pekan lalu ditutup seluruhnya selama 3 hari. Menurut Rusia, ini karena turbin perlu perawatan. Tapi Eropa membantahnya dan menuduh Kremlin menggunakan gas sebagai senjata. Das ist, glaube ich, ein Spiel. Unser Problem ist derzeit, dass wir nicht in der Lage sind, auf dieses Spiel adäquat zu antworten. Das ist die Aufgabe, die jetzt für uns liegt. Deswegen so viel wie möglich zu versuchen einzuspeisen, wo es geht. Harga gas Eropa sudah melonjak sekitar 10 kali lipat selama dekade terakhir. Jerman menyatakan krisis gas pada bulan Juni dan memperingatkan bahwa konsumen dan bisnis harus melakukan pemangkasan. Dan konsumsi sudah turun sekitar 20%. Dalam pidato yang gamblang, Presiden Prancis Emmanuel Macron memperingatkan ini akhir dari masa kelimpahan. Notre liberté, le régime de liberté de vie dans lequel nous nous sommes habitués à vivre, a un coût. Rusia memasok 40% kebutuhan gas Uni Eropa tahun lalu. Saat Kremlin mematikan keran gas, Eropa berebut mencari sumber alternatif. Impor gas alam cair atau LNG, termasuk dari Amerika Serikat, telah membantu mengisi lokasi penyimpanan gas hingga 80% kapasitas, dan 2 bulan lebih cepat dari target Uni Eropa. Eropa sedang mencoba untuk melepaskan diri dari gas Putin, tapi menurut para analis, itu akan makan waktu setidaknya 2 tahun. In the meantime, he has leverage and he will use it all he can before he totally loses the business. The dependence of Europe on Russian
delivered gas by pipeline is much greater than let's say, the importance of that money for Putin because he makes so much more money from oil. Di seluruh Eropa, sejumlah terminal baru gas alam cair sedang dibangun. Pembangkit listrik tenaga batu bara dan nuklir yang lama dihidupkan kembali, dan ada investasi besar untuk energi terbarukan. Tapi dalam jangka pendek semua itu mungkin tidak mencukupi, dan pemerintahan negara-negara Eropa memperingatkan tentang akan datangnya musim dingin yang sulit. Dari Arlington, Virginia, saya Helby Yohanes dan tim VOA. Pemerintahan Joe Biden tetap berkomitmen memfasilitasi transisi ke energi terbarukan di tengah sorotan belakangan terhadap tingginya harga bahan bakar fosil. Salah satunya adalah energi angin dari pembangkit di lepas pantai yang ternyata memunculkan resistensi dari sebagian warga sekitar. Perairan di lepas pantai New York dan New Jersey disiapkan menjadi lokasi pembangkit listrik bertenaga angin. Wind is a great job creator. It's going to help us to tackle climate change, and it's also going to reduce pollution, which too many New Jerseyans are suffering from asthma, leading to cancer. It's a way for us to harness the wind and bring it home to propel our economy into the 21st century and beyond for our children and our grandchildren to have clean air, water, and land that they can enjoy. New Jersey League of Conservation Voters adalah kelompok advokasi lingkungan hidup yang mendukung pembangunan pembangkit listrik lepas pantai bertenaga angin. Tapi aktivis lingkungan lain, termasuk Protect Our Coast New Jersey dan koalisi nelayan setempat, khawatir bahwa ekspansi pembangkit belum sepenuhnya mempertimbangkan dampak lingkungan. If we go from a soft sandy mud bottom, which creatures live in, to these rocky bottoms, which can support different habitats, right? A hard bottom, a reef structure is okay. But these soft bottoms are naturally sustaining sand eels. The sand lance mentioned is a quintessential link in the food web. If you start spooking out or pushing out the sand eels, ruining their habitat, their home, the species that call that food daily are also going to leave as well. Sementara ini baru ada 2 fasilitas pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai timur AS, yaitu di perairan Rhode Island serta Virginia. The greatest threat to our oceans is not windmills. The greatest threat to our oceans is climate change. The temperatures of our oceans are rising. The ocean is acidifying. Our coral reefs are dying and bleaching. We're losing species by the day. We can stop that. Wind will help us to reduce our carbon pollution, will stave off the warming ocean, and protect what provides 50% of our clean oxygen that we breathe, which is the ocean. Selain New York dan New Jersey, 9 negara bagian lain di pantai timur ikut dalam kemitraan dengan pemerintahan Joe Biden untuk memperluas pembangkit listrik tenaga angin di lepas pantai. The wind that far out in the ocean is always blowing. It's not like it just every once in a while like you'd wait on shore, where you have to deal with battery storage, storing technology, etc. It's always blowing. And it can produce as much energy as a coal mine. As much energy as an oil well. Selanjutnya, pemerintah Biden berencana merangkul negara bagian di pantai barat serta negara bagian selatan yang berbatasan dengan Teluk Meksiko. Pemerintahan Biden menargetkan meningkatkan output listrik dari pembangkit lepas pantai bertenaga angin ke angka 30 gigawatt pada tahun 2030. Ini cukup untuk menjadi sumber energi bagi sekitar 10 juta rumah tangga. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, pemimpin negara G7 umumkan peluncuran pembangunan infrastruktur senilai $600 miliar untuk bersaing dengan prakarsa sabuk dan jalan Tiongkok. Namun, analisis menilai proposal ini akan punya sejumlah tantangan, bahkan sebelumnya dijalankan. Negara-negara G7 menawarkan rancangan kerjasama untuk infrastruktur global dan investasi bagi negara berkembang senilai $600 miliar hingga tahun 2027. Presiden AS Joe Biden memaparkan rancangan ini pada KTT G7 di Jerman. What we're doing is fundamentally different because it's grounded on our shared values of all those representing the countries and organizations behind me. It's built using the global best practices. Transparency, partnership, protections for labor and the environment. Sepertiga dana inisiatif ini datang dari AS,
Selebihnya dari negara lain anggota G7 menggunakan investasi pemerintah dan pengembangan standar tinggi yang dirancang untuk menarik investor swasta. Inisiatif ini jadi salah satu bagian dari gagasan Build Back Better World yang diumumkan para pemimpin G7 tahun lalu. The West had really been asleep at the wheel over the number of years on this use of connectivity, infrastructure connectivity as a means of extending foreign policy influence. And so they are now coming together on a united project to sort of push this. Inisiatif G7 akan berfokus pada konektivitas digital, kesetaraan gender, keamanan kesehatan, iklim, dan keamanan energi, area yang belum didominasi investasi Tiongkok. Inisiatif infrastruktur G7 digadang negara barat sebagai alternatif yang lebih baik ketimbang Belt and Road Initiative atau prakarsa sabuk dan jalan yang kerap dikritik sebagai diplomasi jebakan utang yang diterapkan pemerintah di Beijing. Meski tak ada data yang pasti, sejumlah riset independen menunjukkan Tiongkok adalah negara tunggal pemberi kredit terbesar di dunia dengan total mencapai 1,5 triliun dolar. Namun pemenuhan standar buruh dan lingkungan yang diterapkan oleh inisiatif G7 kemungkinan akan jadi halangan bagi negara penerima investasi. Due to the level of ease of Chinese investments, these are often quite attractive because in the end of the day, when you're a developing country, you want the infrastructure now. Tiongkok mempertanyakan inisiatif negara-negara G7. 但我们反对打着基础设施建设旗号，推进地缘政治算计。 抹黑、污蔑“一带一路”倡议的言行。 Selama 9 tahun prakarsa sabuk dan jalan dilaksanakan, sedikitnya 150 negara bergabung dengan total biaya proyek mencapai 3,7 triliun dolar, menurut firma analis data Refinitiv. Demikian laporan VOA. Industri angkutan laut kini merangkul energi ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon di atmosfer. Beberapa jenis penggerak bertenaga angin dengan teknologi terbaru sudah diuji coba oleh sejumlah kapal, termasuk di 2 kapal terbesar di dunia. Dunia bergantung pada kapal kargo untuk mengirimkan sebagian besar barang yang kita pakai. Tapi kapal-kapal ini memakai bahan bakar kualitas rendah yang mengeluarkan sekitar 1 miliar metrik ton karbon dioksida ke atmosfer setiap tahun menurut Organisasi Maritim Internasional. Ini lebih banyak dibanding karbon yang dikeluarkan negara seperti Jerman. Munculnya aturan karbon internasional mendorong perusahaan pelayaran mengadopsi bahan bakar yang lebih bersih, baterai listrik, dan alternatif lainnya. Sebagian mempertimbangkan sumber energi gratis yang pernah dipakai semua kapal, yakni angin. Pretty much every vessel can take some type of wind propulsion. Gavin Allwright memimpin kelompok industri yang anggotanya ingin memakai lagi tenaga angin pada abad ke-21 dengan teknologi, material, dan desain baru. Ada layar layang-layang, layar sayap kaku, dan kolom berputar yang disebut rotor flattener. The wind hits the rotating cylinder and it creates a pressure differential and that creates thrust going forward. Sejumlah desain kapal baru ini akan sepenuhnya memakai tenaga angin. Teknologi angin juga dapat ditambahkan ke kapal yang ada untuk mengurangi persentase pemakaian bahan bakar. 2 kapal terbesar di dunia juga sudah dibantu angin. They're burning hundreds of tons of fuel per day. If you get 5 to 10% saving on a massive container ship, that is huge amount. Penghematan ini bisa makin meningkat jika kapal mengikuti jalur berdasarkan kondisi angin. If you adjust your routing, you may be a little slower to port, but you're catching better wind conditions. So we can see those being optimized up to maybe 30% or more. Wisamo yang menggunakan sayap layar tiup adalah proyek dari pabrik ban Michelin. It's very simple. It's like 2 buttons, one to say on off and one to orientate the mast in the wind direction. So basically there is no impact on the crew. Sistem otonom ini memakai sensor untuk mengukur kondisi angin dan menyesuaikan posisi layar. When you arrive under a bridge or for all the operations at the port, then it's very easy to retract the wing. Layar Wisamo ini telah diuji di kapal pesiar dan perusahaan ini berencana memasangnya di kapal kargo pada tahun ini. Meski sangat mirip dengan Bibendam yang dikenal sebagai manusia Michelin, yakni karakter yang telah mewakili pabrik ban ini selama lebih dari 1 abad,
Namun layar canggih ini juga mengarah ke masa depan inovasi di bidang transportasi. Dari Arlington, Virginia, saya Helmi Yohanes dan tim VOA. Pemirsa, seruan menaguhkan pajak bensin dan solar federal selama 3 bulan direspon sepi di Kongres. Dan analisis pun meragukan manfaatnya bagi konsumen yang tercekik tingginya harga bensin. Bila pun disetujui Kongres, analisis mencermati tax holiday ini belum tentu terasa ataupun bermanfaat bagi warga Amerika Serikat. Di tengah lonjakan harga bensin antara lain akibat berlanjutnya perang Rusia dengan Ukraina, Presiden Joe Biden mengumumkan upaya baru pemerintahnya guna menstabilkan harga. Today I'm calling on Congress to suspend the federal gas tax for the next 90 days. Seruan ini mendapat respons skeptis dari banyak pengamat. Yeah, I mean, the gas tax is really on the margin. I mean, it's small, a little over 18 cents per gallon. Remember, gasoline is now selling for $5 a gallon. And the other thing to consider is that some of that cut in tax will probably be captured by the gas company, the gasoline company. They're not going to pass all of that through to their customers. It depends, and there's a lot of debate around this. Seruan Biden agar pemerintah negara bagian juga menangguhkan pajak bensin dan solar secara lokal juga mendapat respons beragam. What we're seeing now is, I know we've had 2 states, I believe Maryland was one of them, I don't know the other, that have rescinded their state sales tax on gasoline. And that's a much bigger piece of the pie because the national average state tax on gasoline is 57 cents a gallon. So far greater than the 18 cents that the feds take. So if the states enacted a tax holiday taking on average 57 cents, that would have a meaningful impact. But once again, all that would do is juice demand here in the short term, creating greater headaches down the road. Bagian anggota Kongres terutama dari Partai Oposisi Republik menolak penangguhan pajak bensin selama 3 bulan ini karena mereka menilainya sebagai semacam gimmick atau langkah yang terkesan berupaya menyelesaikan masalah tapi sebenarnya tak menyelesaikan masalah. Mereka juga mengacu pada sejumlah kebijakan pemerintahan Biden sebelumnya, seperti melepas cadangan strategis minyak yang mereka anggap juga tidak menyelesaikan isu-isu struktural penyebab begitu tingginya harga bensin di Amerika. Menteri Energi AS pun mengakui bahwa penangguhan pajak bahan bakar saja tidak cukup dan Presiden Biden juga melakukan langkah lain. He's urging oil companies to use their profits to increase output. He's calling upon the industry to pass along the decrease in oil prices, which we have seen at the barrel level over the past week, for example, at the pump. And he is demanding that the industry come to the table with some solutions on refinery. Kapasitas penggilingan AS menghadapi kendala karena keengganan investasi dalam kilang minyak. Di saat Amerika Serikat seperti negara industri lainnya terus melakukan transisi ke kendaraan listrik. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Informasi tadi pemirsa sebagai penutup jumpa kita kali ini. Tetap saksikan berita dunia setiap Senin hingga Jumat pukul 7.30 dan 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Simpo TV. Saya Selis Regar dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.